Selamat sore, perkenalkan saya Enggar Listianto, pangkat pengatur 2C, Angkatan 3, Kelompok 4, Satuan RSPAD Gatot Subroto. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas hari ke-9 pembelajaran agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN menuju Smart ASN. Penjelasan singkat, yang pertama, manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar berakhlak, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian untuk Smart ASN itu merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian sistem merit. Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, pengkajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Selanjutnya, identifikasi isu ada 6 yang saya ambil. Yang pertama, tingginya dan berlebihannya penggunaan kertas dalam pembuatan surat dan produk administrasi lainnya. Yang kedua, rendahnya penggunaan bentuk digital berupa surat, dokumen lainnya, dan dokumen administrasi lainnya. Yang ketiga, itu rendahnya pemanfaatan media penyimpanan digital seperti cloud, server, drive. Kemudian yang keempat, belum adanya sistem yang terintegrasi terkait data internal personil RSPAD Gatot Subroto antar unit kerja. Yang kelima, itu minimnya pelatihan personil dalam bidang teknologi informasi. Dan yang keenam adalah minimnya fasilitas pendukung dalam bidang teknologi informasi. Yang selanjutnya kaitannya dengan perspektif manajemen ASN. Yang pertama tadi yaitu kurangnya ASN kurang memiliki nilai dasar akuntabel. Yang kedua, ASN kurang memiliki nilai adaptif. Yang ketiga, ASN kurang memiliki nilai kolaboratif. Yang keempat tadi, ASN kurang memiliki nilai kompeten. Yang kelima, ASN kurang memiliki nilai dasar adaptif. Dan yang keenam, ASN kurang memiliki nilai dasar adaptif. Selanjutnya kaitan dengan perspektif Smart ASN. Yang pertama, isu pertama itu ASN kurang menguasai teknologi informasi teknologi. Yang isu kedua juga ASN kurang menguasai informasi teknologi. Yang ketiga tadi juga ASN kurang menguasai terkait informasi teknologi. Isu yang keempat, ASN kurang menguasai nilai networking. Kemudian yang kelima, ASN kurang memiliki jiwa entrepreneurship. Dan yang keenam, ASN kurang menguasai dan memanfaatkan informasi teknologi. Selanjutnya, kondisi saat ini berdasarkan data dan fakta. Isu yang pertama, data penggunaan kertas di personalia RSPAD Gatot Subroto per TW sebagai berikut. Data ini diambil dari laporan WAPU dari personalia, yaitu per TW 150 rim kertas A4 yang ukuran 70 gram, terus 50 rim kertas A4 yang ukuran 80 gram, 75 rim kertas F4 70 gram, dan 50 rim kertas F4 80 gram. Penggunaan kertas ini sangat banyak, apalagi ini per TW. Dalam setahun bisa 4 kali. Kemudian yang kedua, data yang kedua itu surat-surat dan bentuk administrasi lainnya masih berbentuk fisik dan memakan ruang yang cukup luas seperti ini. Contohnya gambarnya itu masih banyak tumpukan-tumpukan dokumen. Yang kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan arsip surat dan produk lainnya masih disimpan di lemari dan meja. Berikut contoh dokumentasi yang ada di personalia. Selanjutnya, data yang keempat yaitu tidak adanya sistem data personel yang terintegrasi internal RSPAD Gatot Subroto antar unit kerja. Kalau pada umumnya secara general satuan TNI itu memiliki, contohnya Sispopers. Namun untuk internal RSPAD kita belum memiliki. Yang kelima itu sedikitnya pengadaan atau pelatihan seminar serta diklat terkait teknologi informasi.
selama ini terkait pelatihan seminar diklat terkait teknologi informasi masih sangat minim ya di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian yang keenam, masih kurangnya fasilitas pendukung terkait pengembangan di bidang teknologi informasi, seperti belum adanya server dan sebagainya. Ini terkait dengan isu yang keempat. Selanjutnya, dampak yang terjadi dan pihak yang terdampak. Yang pertama, isu yang pertama, penggunaan banyak kertas yang berlebihan. Yang pertama, pihak yang terdampak ya tentunya alam dan lingkungan. Dampaknya pada banyaknya penggunaan dan penebangan pohon semakin tinggi karena pohon ini bahan utama pembuatan kertas. Yang kedua, dampak dari isu kedua yaitu ruang atau keadaan lingkungan kerja dan anggaran. Berdampak pada penggunaan kertas masih akan tinggi dan kebutuhan anggaran juga tetap akan tinggi karena belum beralihnya menjadi surat dalam bentuk digital. Yang dampak yang terjadi pada isu ketiga yaitu sama, ruang dan anggaran, berdampak pada rawannya kerusakan surat dan arsip dokumen lainnya, semisal terkena rayap, terkena air, atau kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada isu keempat yaitu personil RSPAD pada keseluruhannya dan khususnya itu personalia. Itu berdampak pada efisiensi kerja dalam mengelola data personil yang kurang lebih personil RSPAD itu hampir 4.000 personil. Saya ulangi, 4.000 personil, sehingga lambat dalam mendapatkan informasi karena tidak adanya sistem yang terintegrasi pada internal RSPAD Gatot Subroto yang terhubung antar unit kerja. Selanjutnya, dampak yang kelima yaitu personil RSPAD juga karena berdampak pada rendahnya penguasaan teknologi karena kurangnya pelatihan dan sebagainya. Selanjutnya, dampak isu yang keenam yaitu personil RSPAD juga, yaitu berdampaknya pada terbatasnya pengembangan dan dukungan dalam peningkatan sarana dan prasarana terkait teknologi informasi. Semua ini berterkaitan dengan dampak-dampak sebelumnya, itu tentang pemanfaatan teknologi. Penentu isu utama ya, core issue. Saya menggunakan model penelitian USG. Yang pertama itu isu yang pertama tingginya penggunaan kertas, kedua rendahnya penggunaan bentuk digital, yang ketiga rendahnya pemanfaatan media penyimpanan digital seperti cloud server dan drive, yang keempat belum adanya sistem terintegrasi, kemudian 5 itu minimnya pelatihan personil di bidang teknologi, dan 6 minimnya fasilitas mendukung. Setelah saya ranking, peringkat 1 yaitu isu yang saya ambil, yang angkat, yang memang urgent dan memang harus tersedia pada personalia, yaitu belum adanya sistem yang terintegrasi terkait data internal personil RSPAD Gatot Subroto antar unit kerja. Kemudian analisis penyebab isu utama, saya menggunakan fishbone. Yang pertama, man, design, material, environment, dan masalah. Yaitu man, yaitu kurangnya keterlibatan pihak lain, contohnya perusahaan jasa teknologi dan informasi dalam rangka pengembangan digitalisasi. Kedua, yaitu minimnya ketertarikan personil untuk mengikuti pelatihan di bidang teknologi informasi. Selain pelatihan di bidang teknologi informasi itu masih minim, dan daya tarik juga di personil kurang tinggi ya. Kemudian desain atau sistem atau belum seringnya digunakan media penyimpanan digital, karena sebuah sistem dibuat itu untuk menyimpan data-data, baik itu data-data surat dan sebagainya, data personil dan sebagainya. Kemudian environment, yaitu kurangnya penggunaan fasilitas dan pemanfaatan media sarana prasarana untuk menciptakan sistem integrasi internal personil RSPAD Gatot Subroto. Yang kemudian material, minimnya fasilitas penunjang seperti server, akun cloud bisnis, dan sarana penunjang lainnya. Ini masih terkaitan dengan untuk penciptaan sistem integrasi internal data personil RSPAD Gatot Subroto. Kemudian masalah yang ditimbulkan penyebabnya yang tadi itu masalahnya
kurangnya kemampuan personil dalam penggunaan teknologi informasi, serta belum adanya fasilitas sistem informasi personil dan media penunjang pembuatan surat atau arsip dokumen administrasi lainnya. Semua ini bisa tercover dan terakomodasi dari dibuatnya sistem internal RSPAD Gatot Subroto, karena di dalamnya itu bisa diciptakan tentang arsip sebagai, karena itu sistem dibuat di atas server ya, menggunakan server dan menggunakan cloud. Jadi semua data-data arsip tercover, data-data personil juga tercover. Semua kebutuhan itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, terutama bagian personalia karena mengurusi data-data personil. Selanjutnya, gagasan kreatif sistem internal personil RSPAD Gatot Subroto. Yang pertama, itu memulai menggunakan paperless dalam pembuatan surat dan produk administrasi lainnya, serta arsip ini terhubung pada sistem internal RSPAD Gatot Subroto. Kemudian yang kedua, membuat email group, baik itu Gmail atau Outlook internal dalam distribusi dan koordinasi surat dan produk administrasi lainnya yang terhubung juga dengan sistem internal RSPAD Gatot Subroto. Kemudian yang ketiga, memulai pembuatan database rumah sakit menggunakan server terpusat serta menggunakan penyimpanan cloud yang terhubung dengan sistem internal. Semua ini dari pertama, kedua, ketiga ini saling berhubungan, yaitu sistem internal. Yang keempat, membuat sistem internal personil RSPAD Gatot Subroto terhubung dengan data antar unit kerja, sehingga setiap turmin, setiap admin di masing-masing unit kerja itu bisa mengupdate, melaporkan jumlah nyata dari personil atau mengirimkan nota dinas secara digital sehingga mempersingkat waktu. Kemudian yang kelima, memperbanyak pelatihan teknologi informasi kepada personil RSPAD Gatot Subroto agar dapat mengoperasikan sistem. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini saling terkaitan. Intinya pembuatan sistem internal dan penyiapan SDM-nya. Sekian, terima kasih. Semoga pemaparan yang saya bawakan dapat rekan-rekan semua pahami. Demikian, terima kasih.